Timnas U23 Indonesia menghadapi Timnas Malaysia pada laga terakhir grup ASEAN U23 Championship 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin. Tensi tinggi langsung terlihat sejak awal pertandingan. Terbukti, baru menit ke-6, Malaysia sudah mendapatkan kartu kuning pertamanya. Menit 10, lemparan bebas Robbie Darwish yang mengarah langsung ke kotak penalti Malaysia bisa disambut oleh tandukan, namun belum membahayakan. Indonesia sempat melepaskan tembakan jarak jauh di menit ke-16 yang tanpa kesulitan ditangkap oleh kiper Malaysia, Zulhilmi bin Syarani. Peluang emas didapat Indonesia pada menit ke-26 lewat kerja sama Victor Dethan dan Raihan Hanan. Victor mengirim umpan kepada Raihan yang sudah berhadapan dengan kiper namun belum mampu mengubahnya jadi gol. Hilangnya Arhan Fikri sebagai jenderal lapangan tengah cukup terasa efeknya bagi permainan Indonesia. Tak ada pemain yang mengatur aliran bola dari tengah sehingga Indonesia lebih banyak mengandalkan serangan dari sisi sayap. Bukan gol yang didapat di pertandingan ini, justru hujan kartu kuning yang terjadi. Masing-masing dua untuk Indonesia yang didapat Raihan Hanan dan Tony Firmansyah. Indonesia sempat melepaskan tembakan di menit tambahan oleh Raihan Hanan yang belum menggetarkan jala gawang Malaysia. Skor kacamata masih menghiasi papan skor babak pertama. Pelatih Timnas Malaysia U23, Nafouzi Zain, berbicara mengenai kekuatan Timnas Indonesia jelang bentrokan di laga pamungkas grup. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Malaysia pada matchday terakhir grup A yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Jelang laga melawan Timnas Indonesia U23, Nafouzi Zain secara terbuka mengakui keunggulan kualitas pemain skuad Garuda Muda. Hal tersebut disampaikan sang pelatih dalam konferensi pers usai kemenangan Malaysia atas Brunei Darussalam pada Jumat 18 Juli 2025 kemarin. Nafouzi menyatakan bahwa meski Indonesia tidak menjalani laga uji coba sebelum turnamen, kualitas individu para pemainnya tetap unggul jauh dibanding skuad Harimau Muda. Kita tahu Indonesia tidak menjalani uji coba, tapi secara kualitas pemain mereka jelas lebih baik. Jarak kualitas dengan pemain kami cukup signifikan, ujarnya. Menurut pelatih berusia 46 tahun itu, sebagian besar pemain Garuda Muda sudah matang. Rutin bermain di kompetisi domestik seperti Liga 1 dan Liga 2 menjadikan mereka tim yang lebih siap dan berpengalaman. Tak hanya soal kualitas, Nafouzi juga menyoroti faktor non-teknis yang bisa menjadi keunggulan Indonesia. Bermain di depan ribuan pendukung sendiri di Sub diyakini menjadi tambahan kekuatan bagi tim asuhan Gerald van den Burg. Meski begitu, Nafouzi memastikan bahwa Malaysia tetap akan berjuang habis-habisan demi bisa meraih kemenangan dan lolos ke babak semifinal. Perburuan terus dilakukan PSSI dalam mencari pemain keturunan baru untuk dinaturalisasi. Terbaru dilaporkan ada 2 pemain yang sudah deal alias sepakat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di mana keduanya berposisi pemain depan. PSSI saat ini tengah memproses pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Salah satunya adalah Mauro Zylstra yang diproyeksi untuk Timnas Indonesia U23. Namun, meski prosesnya belum tuntas, PSSI kini tengah mencoba melakukan penambahan naturalisasi lagi. Hal itu dikatakan oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, kami sedang mendorong beberapa tambahan. Ada 2 pemain tambahan yang kami sedang seriusin. Dan, sepertinya tadi malam, dua-duanya komit untuk bergabung, kata Erick. Ketika ditanya kisi-kisi pemain yang dimaksud, Erick enggan membahasnya lagi. Dia masih merahasiakan terkait 2 sosok yang diburu untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ia hanya membocorkan 1 ciwe, yakni berposisi depan alias penyerang. Langkah ini bisa dibilang jadi upaya PSSI untuk segera mencari pengganti oleh Romain. Kebetulan, penyerang Oxford United FC itu tengah mengalami cedera parah akibat berlaga di Piala Presiden 2025 dan diprediksi absen saat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald van den Burg memperingatkan anak asuhnya jelang menghadapi Malaysia. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga penentuan grup ASEAN Cup U23 2025 Senin.
Timnas Indonesia saat ini berada di puncak klasemen sementara grup A dengan 6 poin usai mengalahkan Brunei Darussalam dan Filipina pada turnamen yang juga dikenal dengan Piala AFF U23 itu. Sementara itu, Malaysia menduduki peringkat kedua dengan 3 poin. Hasil imbang sudah cukup bagi Timnas Indonesia untuk melaju sebagai juara grup ke babak semifinal. Gerald van den Burg pun menyentil pemainnya, meski ia juga memuji performa yang ditunjukkan saat menang atas Brunei dan Filipina. Pertandingan kemarin adalah performa hebat, namun sekarang waktunya mengalihkan fokus ke tantangan berikutnya. Kata van den Burg, kedua kemenangan itu menjadi tak berguna jika Timnas Indonesia sampai kalah dari Malaysia, 2 gol atau lebih. Oleh sebab itu, pada kesempatan terpisah van den Burg menegaskan kemenangan atas Malaysia sebagai keharusan. Ribuan supporter Timnas Indonesia mulai mendatangi Plaza Utara Stadion Utama Gelora Bung Karno yang merupakan lokasi antara Indonesia U23 vs Malaysia U23. Mereka datang dengan penuh antusias dan harapan agar skuad asuhan Gerald van den Burg bisa meraih kemenangan. Supporter tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka datang dengan yel-yel yang membuat suasana nobar makin meriah dengan menabuh drum. Pertandingan akan dimulai pada pukul 20.00 WIB. Kami datang lagi, Timnas Indonesia, lantang ku bernyanyi, oh, bunyi yel-yel supporter Timnas Indonesia. Suasana makin meraih dengan tambahan petasan kembang api dan flare yang dibawa oleh para supporter. Para pendukung lainnya yang telah datang lebih dulu juga ikut merasakan euforia atas kedatangan para supporter Timnas Indonesia yang penuh antusias menyanyikan yel-yel. Nampak para supporter duduk di depan Videotron sambil menunggu laga itu mulai. Salah satu supporter Timnas coba berharap pada laga ini Timnas Indonesia bisa tampil menyerang sejak peluit awal dibunyikan. Sebab dia melihat pada pertandingan sebelumnya melawan Filipina, pola permainan Timnas Indonesia lebih bertahan. Dirinya memprediksi pertandingan malam ini Indonesia akan unggul 2-0 lawan Malaysia. Dia juga merasa bangga atas pola permainan yang ditampilkan Timnas Indonesia hingga pertandingan semifinal.